Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gelar unjuk rasa puluhan mahasiswa Institut Cokro Aminoto ricuh dengan personil Satpol PP. Polisi pemerkosa mantan kekasihnya dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Hujan deras membuat sejumlah pohon tumbang di kota Makassar. Satu pengendara sepeda motor tertimpa dahan pohon. Kita ke informasi pertama, mahasiswa Institut Cokro Aminoto ricuh dengan personil Satpol PP saat mahasiswa menggelar aksi di kantor Bupati Pindrang, Sulawesi Selatan pada hari Selasa. Aksi mahasiswa terkait lambannya pencairan beasiswa dari pemerintah daerah. Unjuk rasa mahasiswa terkait lambannya pencairan dana beasiswa di depan kantor Bupati Pindrang pada Selasa lalu diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi ketika mahasiswa yang ingin masuk ke kantor Bupati Pindrang dihadang personil Satpol PP. Menurut perwakilan mahasiswa, pengunjuk rasa ingin menemui pihak pemerintah daerah terkait pencairan beasiswa bagi mahasiswa. Jadi kedatangan kami di sini untuk mempolap akan aksi kami yang sudah berapa kali kami laksanakan. Itu kami juga sempat sudah RDP dengan Bapak Bupati kemarin, dan pernyataan beliau itu dia akan mencari kami. Jadi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan agendanya dilaksanakan, Pak. Oleh sebab itu makanya kami turun lagi kembali ke jalan di sini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pindrang mengatakan dana beasiswa belum dicairkan karena akreditasi Institut Cokro Aminoto belum ada. Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu akreditasi dari kampus tersebut. Nah, sekarang sampai saat ini belum bisa memperlihatkan bahwa institut ini ada akreditasinya. Makanya kita minta itu. Kalau sudah ada akreditasinya, Pak Bupati saya pikir sudah sesuai dengan aturan di Pergub. Yang berakreditasi akan dikasih bantuan beasiswa. Sejauh ini ada 40 orang mahasiswa Institut Cokro Aminoto yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah dengan besaran antara 1,5 hingga 2 juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Puluhan mahasiswa Institut Cokro Aminoto kembali menggelar aksi demo menuntut pencairan dana beasiswa. Kali ini mahasiswa melakukan aksi di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang. Aksi demo berlangsung ricuh dengan aparatur sipil negara. Aksi demo mahasiswa Institut Cokro Aminoto berlangsung ricuh dengan aparatur sipil negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang pada hari Rabu siang. Koordinator mahasiswa mengatakan mahasiswa penerima beasiswa didesak untuk memasukkan laporan pertanggungjawaban oleh pengelola beasiswa dari Dinas Pendidikan. Sementara mahasiswa Institut Cokro Aminoto belum pernah menerima pencairan dana beasiswa dari pemerintah daerah. Dari Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Cokro Aminoto Pindrang, saya selaku jenderal lapangan. Hari ini kita melakukan aksi demonstrasi karena terkait prosedur penerimaan beasiswa Pemda. Nah, di mana prosedur penerimaan ini dikatakan sesuai konsolidasi, yaitu cacat prosedur, di mana ada laporan dimintai laporan pertanggungjawaban sedangkan tidak ada pencairan sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, prosedurnya itu tidak memprioritaskan mahasiswa yang kuliah di Kabupaten Pindrang. Pengelola program beasiswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengakui penundaan pencairan beasiswa untuk 41 mahasiswa Institut Cokro Aminoto karena perguruan tinggi itu tidak terakreditasi. Kepala Subbagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang mengatakan permintaan surat LPJ dilakukan secara kolektif di dalam grup mahasiswa agar memudahkan pencairan beasiswa semester kedua tahun 2023. Alasannya karena adanya
syarat yang belum dipenuhi, yaitu akreditasi kampus yang minimal B. Itu yang menyebabkan kenapa kami belum mencairkan. Sekiranya pihak kampus bisa membuktikan bahwa akreditasi kampusnya B, pasti kami cairkan. Jadi belum, jadi bukan tidak, tapi belum dicairkan. Ada berapa sih mahasiswa yang terima ini? Kalau yang jumlah mahasiswanya, ya, yang sebentar saya dapat. Pengelola program beasiswa sampai saat ini masih menunggu akreditasi Institut Cokro Aminoto untuk pencairan dana beasiswa. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Informasi selanjutnya, ratusan warga mendatangi kantor Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu untuk mendesak kepala desa agar segera dicopot dari jabatannya karena diduga telah berbuat asusila terhadap seorang perempuan. Warga Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor desa pada hari Selasa siang. Mereka mendesak agar kepala desa segera dicopot dari jabatannya karena diduga telah berbuat asusila terhadap seorang wanita. Kepala desa diduga selingkuh setelah tersebar video dan foto mesra bersama seorang wanita selingkuhannya. Video tersebut mengundang kemarahan warga. Pihak pemerintah kecamatan berupaya mediasi masalah ini, namun belum menemukan titik temu penyelesaian masalah. Akibat adanya perbuatan musuh yang dilakukan oleh pihak karena ini sudah mencederai martabat masyarakat desa Cimpu, baik secara keluarga maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu kami mohon supaya ini kami sudah tidak menerima untuk memimpin kami. Jadi tanggapannya seperti apa ini? Itu segera diproses dan diberhentikan. Jadi itu tuntutannya atas nama permintaan masyarakat. Menurut warga, perbuatan asusila yang dilakukan kepala desa sudah merusak norma dan mencoreng harkat dan martabat masyarakat Luwu, khususnya warga Desa Cimpu. Menurut kepercayaan warga setempat, perbuatan mesum kepala desa akan berbuat kegagalan hasil panen warga. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Setelah menjalani sidang kode etik profesi, Bribda F tersangka pemerkosa terhadap mantan kekasihnya dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Selain sanksi PTDH, Bribda F juga harus menjalani penempatan khusus selama 30 hari. Sidang kode etik dan disiplin terhadap Bribda F tersangka pemerkosa mantan kekasihnya digelar oleh Propam Polda Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Dalam sidang dihadiri oleh korban, tersangka Bribda F serta saksi dari rekan korban dan pihak keluarga. Bribda F diputuskan menerima sanksi etika yakni perbuatan tercela dan sanksi administratif pemecatan tidak dengan hormat. Selain sanksi PTHD, Bribda F juga harus menjalani penempatan khusus selama 30 hari. Dasar pertimbangan Bribda F dipecat tidak dengan hormat karena telah melakukan perbuatan tercela, sehingga yang bersangkutan sudah mengisi data tidak benar saat penelusuran mental dan kepribadian mendaftar sebagai anggota Polri. Terkait putusan tersebut, pihak Propam Polda Sulawesi Selatan kini akan menunggu memori banding sebab Bribda F akan melakukan banding. Tadi udah kita dengar bersama, putusannya adalah PTDH. Jadi ada dua putusan, sanksi yang bersifat etika itu perbuatan tercela, kemudian yang bersifat administratif itu adalah PTDH dan penempatan khusus selama 30 hari. Nah, itu yang jadi pertimbangan kita adalah pasal 13 PP nomor 1 tahun 2003, kemudian pasal 5, pasal 8 dan pasal 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Jadi ada beberapa dasar pertimbangan kita. Kemudian pada saat fakta persidangan kita lihat yang bersangkutan itu tidak ada etikat untuk meminta maaf kepada korban maupun keluarganya. Pihak keluarga bersama kuasa hukum korban memberikan apresiasi putusan pada sidang kode etik dan disiplin. Pihak keluarga juga akan mengawal kasus ini ke ranah pidana umum terkait pemerkosaan dan aborsi. Kita apresiasi putusan ini. Kalaupun ada upaya banding itu hak mereka, gitu. Tapi kami yang meyakini bahwa apa yang disampaikan tadi dalam putusan itu cukup kuat pembuktian yang ada sehingga sikap majelis dalam pimpinan sidang kode etik ini yang memberikan putusan PTDH.
kami selaku keluarga dan juga selaku penasihat hukum puas dengan putusan ini. Sebelumnya tersangka Bribda F dilaporkan oleh mantan kekasihnya ke Propam Polda Sulawesi Selatan terkait pemerkosaan. Akibat kejadian tersebut, korban hamil dan dipaksa melakukan aborsi. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.